Selamat pagi kami ucapkan pada promotor, dosen pembimbing, maupun dosen penguji pada proposal disertasi pagi ini. Perkenalkan, nama saya Edi Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 1966390032. Adapun proposal disertasi yang saya angkat berjudul Pengaruh Budaya Kerja, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja terhadap komitmen organisasi dan implikasinya pada keinovatifan tenaga kependidikan pada Badan Layanan Umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah Badan Layanan Umum adalah alat pemerintah dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berbasis pada hasil akuntabilitas, transparan, dan profesionalitas. Adapun yang melatar belakangi penelitian kali ini adalah Badan Layanan Umum adalah alat pemerintah dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik untuk meningkatkan kinerja publik yang berbasis pada hasil akuntabilitas, transparan, dan profesionalitas. Hubungannya dengan pengaruh budaya kerja, kompetensi, dan lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi dan implikasinya. Di sini, Badan Layanan Umum adalah alat pemerintah dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berbasis pada hasil akuntabilitas, transparan, dan profesionalitas. Nah, adapun pengaruh budaya kerja, kompetensi, dan lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi keinovatifan tenaga kependidikan, di sini dimaksudkan adalah tenaga kependidikan harus dituntut melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk meningkatkan pendapatan daripada satker BLU tersebut. Karena pada Badan Layanan Umum nantinya dalam pengelolaan keuangan negara itu akan dibagi porsinya menjadi lebih besar pendapatan yang dihasilkan oleh Badan Layanan Umum dibanding dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk rupiah murni. Pendahuluan, pakar pendidikan Surya Dharma PhD memaparkan untuk proses perolehan kompetensi harus dilalui dengan penilaian khusus yang meliputi pertama adalah aspek pengakuan, yang kedua adalah aspek pemahaman, yang ketiga adalah aspek pengkajian atau assessment, yang keempat adalah aspek umpan balik atau feedback. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh budaya kerja terhadap komitmen tenaga kependidikan Badan Layanan Umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut? Rumusan masalah yang kedua, apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap komitmen organisasi terhadap kependidikan Badan Layanan Umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut? Rumusan masalah yang ketiga, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi tenaga kependidikan Badan Layanan Umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut? Rumusan masalah yang keempat, apakah terdapat pengaruh budaya kerja, kompetensi, lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap komitmen organisasi tenaga kependidikan Badan Layanan Umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut? Kelima, apakah terdapat pengaruh budaya kerja terhadap keinovatifan tenaga kependidikan Badan Layanan Umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut? Selanjutnya, kelima adalah apakah terdapat pengaruh kompetensi terhadap keinovatifan tenaga kependidikan Badan Layanan Umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut? Rumusan masalah yang keenam, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap keinovatifan tenaga kependidikan Badan Layanan Umum di lingkungan Pusat Pengembangan Manusia Perhubungan Laut? Rumusan masalah yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh komitmen terhadap keinovatifan tenaga kependidikan Badan Layanan Umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut? Kedelapan, apakah terdapat pengaruh budaya kerja, kompetensi, dan lingkungan kerja
serta komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap keinovatifan tenaga kependidikan badan layanan umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Adapun tujuan dari penelitian ini, pertama adalah pengaruh budaya kerja terhadap komitmen tenaga kependidikan di BLU, tenaga kependidikan badan layanan umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Tujuan penelitian yang kedua adalah pengaruh kompetensi terhadap komitmen tenaga kependidikan badan layanan umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Tujuan yang ketiga adalah pengaruh lingkungan kerja terhadap tenaga kependidikan badan layanan umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Yang keempat, pengaruh budaya kerja, kompetensi, dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap komitmen organisasi tenaga kependidikan badan layanan umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Yang kelima, pengaruh budaya kerja terhadap keinovatifan tenaga kependidikan badan layanan umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Adapun tujuan penelitian yang keenam adalah pengaruh kompetensi keinovatifan tenaga kependidikan badan layanan umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Yang ketujuh, pengaruh lingkungan kerja terhadap keinovatifan tenaga kependidikan badan layanan umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Yang kedelapan adalah pengaruh komitmen terhadap keinovatifan tenaga kependidikan di badan layanan umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Yang kesembilan adalah pengaruh budaya kerja, kompetensi, lingkungan kerja, dan komitmen secara bersama-sama terhadap keinovatifan tenaga kependidikan badan layanan umum di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Adapun penelitian ini mempunyai kegunaan. Yang pertama adalah kegunaan bagi praktisi, pertama sebagai bahan masukan bagi pimpinan BLU di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut untuk memperdalam komitmen pegawai yang diukur dengan variabel budaya kerja, kompetensi, dan lingkungan kerja. Adapun kegunaan yang kedua adalah dengan melakukan penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman yang berguna bagi peneliti untuk dapat berpikir secara analisis dan dinamis di masa yang akan datang. Adapun kegunaan bagi para akademisi, yang pertama adalah diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka dapat memberi suatu masukan kepada berbagai pihak, khususnya institusi yang dapat melakukan peningkatan komitmen dan inovasi tenaga kependidikan yang didorong dengan peningkatan budaya kerja, kompetensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua adalah peneliti selanjutnya dapat meneliti ulang variabel-variabel di atas pada masa yang akan datang. Untuk tinjauan teori, yang pertama adalah inovasi. Menurut Suryana 2014-54, inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas menjadi suatu yang dapat diimplementasikan dan dapat memberikan nilai tambah atas sumber daya yang dimiliki. Inovasi merupakan timbulnya suatu hal yang baru, misalnya berupa suatu ide, suatu teori baru, sebuah hipotesis baru, atau sebuah metode baru untuk manajemen sebuah organisasi dan usaha. Ataupun tinjauan teori untuk komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi daripada kepentingan pribadi. Untuk budaya kerja, mendefinisikan bahwa budaya kerja adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Untuk kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu
dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan atau sebab-sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Lingkungan kerja menurut Sudarmaji 2016.26 bahwa secara garis besar jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan tempat kerja atau lingkungan kerja fisik dan suasana kerja atau lingkungan kerja non-fisik. Selanjutnya, Wursanto 2009.2269 mengatakan bahwa lingkungan kerja dibedakan menjadi dua macam, yaitu kondisi lingkungan kerja yang menyangkut segi fisik dan lingkungan kerja yang menyangkut segi psikis. Nah, dalam kerangka berpikir, di sini terdapat bahwa hak 1 diduga terdapat pengaruh budaya kerja terhadap komitmen tenaga pendidikan di badan layanan umum di lingkungan pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan. Hipotesis yang kedua, diduga terdapat kompetensi terhadap komitmen tenaga kependidikan di badan layanan umum di lingkungan pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut. Hipotesis yang ketiga, diduga terdapat lingkungan kerja terhadap komitmen tenaga kependidikan di lingkungan pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut. Hipotesis yang keempat, diduga terdapat pengaruh budaya kerja, lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap komitmen tenaga kependidikan di badan layanan umum di lingkungan sumber daya manusia perhubungan laut. Hipotesis yang kelima, diduga terdapat pengaruh budaya kerja terhadap keinovatifan tenaga kependidikan di badan layanan umum di lingkungan sumber daya manusia perhubungan laut. Hipotesis yang keenam, diduga terdapat pengaruh kompetensi kerja terhadap keinovatifan tenaga kependidikan di badan layanan umum di lingkungan pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut. Yang ketujuh, diduga terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap keinovatifan tenaga kependidikan di lingkungan pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut. Yang kesembilan, diduga terdapat pengaruh komitmen terhadap keinovatifan tenaga kependidikan di badan layanan umum di lingkungan pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut. Selanjutnya, metode sampling. Metode sampling di sini yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling, yaitu teknik sampling yang menggunakan probabilitas atau peluang sebagai dasar pemilihan sampel, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama besar untuk terpilih menjadi anggota sampel. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Random sampling di sini adalah teknik pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Sampel penelitian ditetapkan melalui rumus Solvin. Rumus Solvin mampu digunakan untuk memperoleh ukuran representatif sesuai ukuran populasi dan tingkat presisi yang diharapkan. Nah, di sini sampel yang kami gunakan secara keseluruhan dari 9 unit satker yang ada di Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, ada 9 satker dengan jumlah sampel berjumlah populasi 767 dan sampel yang kita gunakan adalah 268 sampel. Selanjutnya, metode penelitian, jumlah populasi dan sampel tenaga pendidikan di Badan Layanan Umum di lingkungan sumber daya manusia perhubungan laut adalah sebanyak 268 responden. Perhitungan untuk melakukan sampel melalui rumus Solvin adalah sebagai berikut. N sama dengan N besar per 1 ditambah N besar E kuadrat, di mana N kecil adalah ukuran sampel, N besar adalah ukuran populasi, dan E kuadrat adalah presisi atau ketepatan. Berdasarkan formulasi untuk ukuran sampel di atas, diperoleh ukuran sampel penelitian sebesar 268 responden. Sampel ini telah memenuhi persyaratan ukuran sampel minimum dalam analisis SEM. Ukuran sampel minimal dalam SEM yang dipersyaratkan untuk jumlah variabel laten adalah sebanyak S variabel, seperti dalam penelitian ini adalah sebanyak 260 unit analisis. Adapun sampel populasi di Badan Layanan Umum terdapat 9 satker, ya, karena tidak semua satker yang berada di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut sudah menerapkan sistem Badan Layanan Umum, ya, hanya 9. Nah, di sini yang sudah menganut sistem BLU populasinya sebanyak 767 dengan sampel adalah 268. Nah,
Sedangkan sampel uji untuk instrumen secara keseluruhan adalah berjumlah 30. Selanjutnya, berdasarkan uji sampel untuk instrumen tenaga pendidikan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut adalah sebanyak 30 responden. Sekian paparan untuk proposal disertasi untuk pagi hari ini. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.